Nah, oke teman-teman, mungkin dari kalian masih bertanya-tanya berapa sih gaji per bulan dari YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah subscribernya lebih dari 10.000. Semua berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bobby. Di video kali ini saya sangat senang sekali karena pada video kali ini saya akan mereview dan membuat Q&A tentang pin AdSense. Namun tidak hanya pin AdSense saja, di video kali ini bagi teman-teman juga yang sudah berkomentar waktu di postingan komunitas YouTube saya, nanti semuanya yang sudah kalian tanyakan di situ nanti akan saya jawab pada video kesempatan kali ini. Nah, mungkin bagi kalian juga yang ingin bertanya-tanya nih, Bang, gimana nih promosi dari YouTube saya nih, Bang? Nah, nanti saya yang bagi kalian yang sudah promosi YouTube, nanti saya akan taruh di akhir video ini. Bagi kalian yang sudah mengirim screenshot foto YouTube kalian atau channel YouTube kalian, nanti saya akan posting di akhir video ini. Nah, oke teman-teman, mungkin yang pertama saya akan cerita sedikit tentang pin AdSense ini, teman-teman. Nah, pin AdSense itu seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, pin AdSense ini sudah saya dapatkan sekitar 2 hari yang lalu. Nah, saya ini jemput sendiri di kantor pos, yaitu sekitar jam 12-an saya ditelepon atau di WA oleh si kurirnya. Kata si kurirnya itu ada paketan surat Google AdSense dari pihak Google AdSense-nya. Nah, teman-teman, saya mendapatkan surat Google AdSense ini ngambil sendiri ya, teman-teman, di kantor pos. Jadi, dari si tukang kurir atau dari kurir posnya itu mengasih saya nomor handphonenya. Lalu saya meminta agar si kurir tersebut jika ada surat Google AdSense ini sampai di kantor pos, maka suruh hubungi saya. Nah, maka dari 2 hari yang lalu dia menghubungi saya, yaitu bahwa paketan dari surat Google AdSense atau pin Google AdSense ini sudah sampai. Nah, akhirnya saya mengambil ke sana. Bahas sedikit sih apa dari fungsi dari pin Google AdSense ini dan apa sih isinya di dalam ini ya, teman-teman. Nanti kita akan coba juga untuk membukanya. Nah, yang pertama dari fungsi surat pin Google AdSense ini adalah untuk memverifikasi akun dari Google AdSense kalian yang sudah kalian daftarkan di akun YouTube kalian. Jadi pada saat kalian monetisasi kan kalian itu mendaftar Google AdSense. Nah, maka nanti kalian itu suruh memverifikasi Google AdSense ini jika saldo dari Google AdSense kalian itu sudah mencapai $10 atau tepatnya sekitar Rp130.000 jika diindonesiakan. Nah, yang kedua, di dalam surat pin AdSense ini berisi 6 digit ya, teman-teman. 6 digit kode angka, teman-teman. Nah, itu berfungsi juga untuk memverifikasi dari akun Google AdSense kalian. Nah, jadi untuk pin ini sangat penting sekali bagi kalian yang ingin memverifikasi akun Google AdSense. Nah, jika kalian sudah, misalkan pembayaran kalian sudah 1.300.000 ke atas, jika kalian belum mendapatkan pin ini, maka yang sudah kalian kumpulkan itu tidak bisa dicairkan ya, teman-teman. Jadi kalian harus menerima pin Google AdSense ini. Nah, untuk batas dari verifikasi ulang, misalkan kalian belum mendapatkan ini, hanya 3 kali, teman-teman. Jadi dari pihak Google AdSense itu memberi batasan kepada kita jika pin tersebut belum sampai dalam waktu sekitar 1 bulan, maka kalian bisa memverifikasi ulangnya dalam batas 3 kali. Jadi jika 3 kali mungkin tidak bisa ya, teman-teman, harus ganti lagi, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya ingin saya bahas di sini adalah mengenai cara untuk memverifikasinya, teman-teman. Nah, cara memverifikasinya itu kalian tinggal langsung saja masuk ke Google AdSense yang ada di YouTube kalian. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambar di samping. Sekarang kita akan verifikasi terlebih dahulu akun Google AdSense yang akan kita verifikasi menggunakan pin AdSense tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah masuk ke monetisasi YouTube. Nah, nanti kalian juga bisa buka pin tersebut yang ada seperti ini, teman-teman. Di sini ada remove side edges phrase. Nah, artinya kalian hanya bisa untuk membukanya yang di sini saja nih, teman-teman. Nah, yang sudah disarankan oleh pihak Google AdSense-nya. Jadi kalian buka surat tersebut lewat sini. Nah, sebenarnya ini bukan surat sih, teman-teman. Kalau menurut saya ini hanya seperti lembaran yang dicetak, teman-teman. Jadi di dalamnya bukan ada surat, teman-teman. Jadi hanya ada tulisan yang dicetak seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Di sini akan dilakukan verifikasi alamat penagihan Anda. Kami telah mengirim PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 18 Februari 2020. Artinya saya sudah menunggu surat ini sekitar 2 bulan lebih, teman-teman. Oke, sekarang di sini ada tulisan verifikasikan. Kita tinggal klik saja verifikasikan. Nah, oke teman-teman, bagi kalian yang penasaran bagaimana sih di dalam isinya ini, sekarang kita akan langsung saja coba untuk membukanya.
Kalian bisa gunakan gunting ataupun sejenis cutter, namun di sini sangat mudah sekali. Kalian tinggal sobek saja samping ini yang sudah dikasih tanda oleh pihak Google AdSense-nya. Kalian tinggal sobek saja. Oke teman-teman, sekarang di sini saya sudah membuka dari pin Google AdSense tersebut atau surat dari Google AdSense tersebut. Nah, bagi kalian yang penasaran nih bagaimana sih di dalam ini isinya teman-teman, sekarang kita akan langsung saja buka teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di dalam surat ini hanya ada pin dan langkah-langkah cara untuk memverifikasinya. Jadi yang pertama di sini ada langkah-langkahnya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, ini langkah-langkahnya ada di sebelah sini. Nah, dan untuk yang pinnya ada di sebelah sini. Jadi, kalian bisa memverifikasi dengan 6 angka digit tersebut. Nah, oke sih bagaimana cara untuk memverifikasinya? Seperti yang kalian sudah bisa lihat di layar samping tadi, kita tinggal verifikasi saja menggunakan angka yang sudah tersedia di surat Google AdSense tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada tulisan yaitu masukkan PIN. Anda akan menemukan PIN 6 digit dalam surat yang kami kirim. Nah, jadi mereka sudah mengirim 6 digit angka tersebut. Nah, angkanya ada di dalam surat Google AdSense ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja verifikasikan. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja di sini yaitu angkanya. Oke, jika kalian sudah mengklik angka tersebut atau sudah menginput 6 digit tersebut, maka kalian tinggal langsung saja klik kirim. Nah, di sini alamat penagihan Anda telah diverifikasi. Nah, maka akun Google AdSense saya itu sudah resmi atau sudah diverifikasi oleh pihak Google AdSense. Jadi cara untuk memverifikasinya sangat mudah sekali dan gampang. Kalian tinggal menunggu dari PIN surat tersebut. Oke, teman-teman, sekarang kita akan langsung saja masuk ke Q&A-nya. Oke, bagi kalian yang sudah komentar, terima kasih atas sarannya dan atas komentarnya. Sekarang kita akan langsung saja pembahasannya satu persatu. Nah, oke teman-teman, terima kasih juga kepada kalian yang sudah berkomentar di komunitas YouTube saya. Nah, sekarang saatnya saya untuk menjawab atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, yang pertama saya jawab akan dari Diradan 792. Nah, di sini dia menanya, "Bang, kalau mau dimonet, tunggu 1000 subscriber sama 4000 jam tayang atau langsung aja dimonet?" Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya mudah dijawab namun masih banyak kekeliruan. Nah, jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa channel YouTube itu yang bisa dimonetisasi atau bisa untuk menghasilkan uang itu harus memenuhi syarat yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Mungkin jika kalian belum jelas mengenai persyaratan tersebut, kalian tinggal langsung saja klik link yang di atas berikut ini, kalian tinggal klik di situ. Nanti kalian mungkin menemukan jawabannya di situ dengan lebih rincinya. Itu adalah video saya yang lalu ya teman-teman untuk pembahasan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, jadi kepada Diradan yaitu jawabannya adalah tidak bisa teman-teman. Jadi jika kalian ingin monetisasi itu harus ditinjau manual terlebih dahulu. Jadi kalian harus menunggu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terlebih dahulu. Itu adalah jawabannya ya Diradan. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang kedua. Bang, bagaimana cara video kita akan direkomendasikan oleh YouTube, Bang? Ini dari akun YouTube-nya SMKN1 Lumut. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui juga, saya mungkin sudah pernah membuatkan video tentang bagaimana agar channel YouTube kita itu direkomendasikan oleh pihak YouTube sih. Bagaimana caranya? Nah, ada banyak cara teman-teman. Yang pertama, kalian itu harus menggunakan judul yang sesuai dengan pencarian kolom YouTube. Sebenarnya judul pencarian kolom YouTube ini berfungsi agar video kalian itu pada saat ditemukan oleh orang lain atau misalkan orang lain mencari kata kunci yang sama dengan video kalian, maka video kalian itu bisa muncul paling teratas. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan hashtag video. Menggunakan hashtag video ini berupa tanda tagar teman-teman, dan selanjutnya adalah yaitu kalian juga harus menggunakan tag keyword atau kata kunci video. Nah, kata kunci video ini berfungsi untuk mengkelompokkan agar video kalian itu menjadi satu dan menjadi paling atas atau direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, mungkin jika kalian masih belum paham atau mengenai perinciannya bagaimana, kalian juga bisa langsung saja klik link yang di atas ini. Kalian bisa tonton itu video saya, teman-teman. Oke, next selanjutnya adalah pertanyaan dari Aron Channel. Assalamualaikum Kak, motivasi awal nge-YouTube apa? Dan daftar Google AdSense itu setelah berjalan berapa lama di dunia YouTube, Kak? Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan dari Aron Channel. Nah, yang pertama, motivasi awal untuk membuat YouTube itu apa?
Nah, pertama saya membuat channel YouTube itu sebenarnya adalah bukan untuk membuat konten tutorial, teman-teman. Namun, tujuan awal saya untuk membuat konten YouTube itu adalah sebagai media hiburan. Yaitu kalian bisa lihat pada awal-awal video saya itu memproduksi atau membuat kontennya tentang film pendek. Nah, film pendek ini bercerita tentang kehidupan atau kearifan lokal di kota Indramayu tepatnya. Nah, di situ saya menggunakan bahasa-bahasa daerah Indramayu. Nah, lalu sehubungan dengan waktu dan alat-alat juga tidak memadai, teman-teman. Akhirnya saya sudah menghentikan syuting tersebut atau film tersebut. Nah, lalu saya ganti menjadi konten tutorial dan misalkan men-share pengalaman-pengalaman sampai saat ini. Nah, jadi motivasi saya untuk membuat channel YouTube itu sebenarnya adalah untuk hiburan semata aja, teman-teman. Nah, namun makin kesini channelnya makin berkembang dan akhirnya saya fokus hanya untuk membuat konten tutorial dan misalkan men-share pengalaman pribadi saja. Nah, yang selanjutnya di sini adalah daftar Google AdSense setelah berjalan berapa lama di dunia YouTube, Kak. Nah, saya daftar Google AdSense itu pada tahun 2019. Jadi peraturan YouTube-nya itu bukan peraturan YouTube 2020 yang mengharuskan jika kita ingin mendaftar Google AdSense itu mempunyai syarat yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, waktu saya dulu mendaftar Google AdSense itu subscriber saya itu masih belum 1000, teman-teman. Jadi masih sekitar 800-an atau 900-an lah segitu. Nah, lalu saya mendaftar Google AdSense. Dan jam tayang saya juga waktu dulu mendaftar Google AdSense itu belum terpenuhi, teman-teman. Namun pada saat itu peraturan YouTube-nya masih belum tahun 2020. Jadi masih bisa untuk mendaftarkan Google AdSense meskipun belum memenuhi syarat monetisasi. Oke, teman-teman, ke pertanyaan yang berikutnya. Di pertanyaan berikutnya di sini dari akunnya Hikam Lumpur. Nah, oke teman-teman, di sini dia bertanya kepada saya yaitu gimana cara ambil AdSense-nya. Oke teman-teman, yang dimaksud di sini mungkin adalah surat dari Google AdSense-nya mungkin ya teman-teman, atau yang dimaksud uangnya. Oke, saya jawab saja satu persatu dulu. Nah, yang pertama adalah untuk pengambilan surat Google AdSense. Nah, yang sudah saya jelaskan di pertama, kalian mungkin sudah menyimaknya. Jika kita ingin mengambil surat Google AdSense itu, minimal kita harus mempunyai saldo $10, baru kalian bisa request ke pihak Google AdSense. Nah, untuk cara ngambilnya gimana? Biasanya cara ngambilnya ada dua. Yang pertama, kalian bisa langsung saja jemput ke kantor pos. Nah, yang kedua adalah dianterin langsung ke rumah kita. Nah, biasanya namun dari pihak kantor pos itu tidak tahu menau tentang surat Google AdSense. Nah, makanya kalian harus menanya atau sering-sering main ke kantor pos pusat. Jangan ke kantor pos yang kecamatan ataupun yang cabangnya. Mungkin saran saya bagi kalian yang belum menemui atau belum mendapatkan PIN AdSense tersebut, kalian bisa langsung saja sering-sering untuk mengecek di kantor pos pusat, teman-teman. Jadi barangkali nyangkut di situ ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja beranjak ke komentar yang selanjutnya. Nah, komentar yang selanjutnya di sini adalah dari Denny Rifki M, yaitu nanya bang, gajian pertama buat siapa? Oke, saya jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Denny Rifki M. Nah, mungkin saya juga yang pertama belum gajian teman-teman, karena gajian itu pada tanggal 22 awal bulan. Nah, pastinya yang pertama yaitu adalah buat orang tua terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah buat tim saya yang waktu dulu. Jadi saya waktu dulu yang seperti sudah saya bahas tadi di depan, yaitu saya dulu mempunyai tim yaitu tentang yang film pendek itu. Jadi di situ saya mempunyai 5 tim waktu membuat video-video pendek. Nah, waktu dulu saya akan janjikan jika saya sudah gajian nanti itu akan saya adakan bakar-bakaran lah atau misalkan syukuran, jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan cukup dari Denny Rifki M. Sekarang kita akan langsung saja lanjut ke Diki Gaming. Pertanyaan dari Diki Gaming itu adalah, bang, kata lu kalau buatnya di Januari berarti di Desember kan? Tapi kalau sebelum Desember udah mencapai itu, udah bisa dimonetisasi belum bang? Nah, ya sudah ya teman-teman, yang jawabannya itu adalah sudah. Karena apa begitu? Nah, maksud saya adalah kalian itu misalkan harus menempuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu dalam waktu 12 bulan terakhir. Kalian jika ingin menyimak videonya ada di link atas ini, kalian bisa langsung saja simak video berikut. Saya di sini akan menjelaskan sedikit. Nah, jadi dalam 12 terakhir itu kalian harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, maka
Jika belum dari 12 bulan itu, misalkan sudah 10 bulan sudah terpenuhi, ya maka kalian tinggal langsung saja untuk mengajukan monetisasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana Diki Gaming, sudah paham? Oke, sekarang kita akan langsung saja lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari pertanyaan berikutnya itu dari Bevi. Gan kapan dimonetisasi dan berapa lama dapat pin AdSense-nya? Nah, ini lumayan menarik juga teman-teman. Waktu saya pengalaman monetisasi dan pengalaman untuk mendapatkan pin AdSense tersebut. Oke, yang pertama yaitu dari channel YouTube saya itu kapan dimonetisasinya. Nah, oke teman-teman, bagi kalian yang belum mengetahui, jadi channel YouTube saya itu dimonetisasi waktu pada bulan November tahun 2019 ataupun bulan Oktober lah, sekitar bulan segituan. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya channel saya YouTube saya ini lama untuk dimonetisasinya? Nah, yang pertama adalah waktu saya monetisasi dulu, yaitu channel saya ini terkena pedoman komunitas. Nah, apa sih sebenarnya pedoman komunitas? Nah, pedoman komunitas ini sebenarnya adalah saya itu pernah melanggar persyaratan yang sudah disetujui oleh pihak YouTube. Jadi saya pernah membuat video yang berbahaya, teman-teman. Nah, mulai dari situ channel YouTube saya terkena strike 1. Nah, waktu saya terkena strike 1 itu subscriber saya sudah 1000 subscriber, teman-teman. Nah, jam tayang saya juga mulai naik sekitar 3000-an lah. Nah, akhirnya saya di situ terkena strike 1 atau suspend 1. Nah, akhirnya selama 3 bulan saya terkena suspend tersebut dan tidak bisa monetisasi selama 3 bulan. Nah, jadi jawabannya adalah waktu saya monetisasi itu pada bulan sekitar ya Oktober sampai November pada tahun 2019. Jadi masih baru-baruan teman-teman untuk monetisasinya. Nah, berikutnya adalah dan berapa lama dapat pin AdSense-nya. Jadi gini teman-teman. Saya waktu request pin AdSense itu seperti yang sudah kalian ketahui tadi di awal waktu yang saya verifikasi, waktu saya request pin AdSense itu sekitar tanggal 18 Februari 2020. Nah, jadi maka sampai bulan ini atau detik ini adalah sekitar 2 bulan ya teman-teman, mulai dari Februari sampai bulan April. Jadi sudah 2 bulan saya menunggu pin AdSense tersebut dan saya juga menjemput pin AdSense tersebut ke kantor pos. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari daerah atau kota itu beda-beda teman-teman waktunya. Jadi misalkan kota Jakarta ataupun kota Surabaya yang jauh-jauh mungkin agak lama. Nah, mungkin jika yang sekitar Jakarta atau sewilayah 3 Cirebon, nah itu mungkin agak bentar teman-teman. Mungkin itu adalah tergantung dari jarak dan lokasi kalian saja. Nah, oke, yang pertanyaan berikutnya adalah dari Vicky27 teman-teman. Nah, di sini Vicky27 bertanya kepada saya yaitu Bang Bobby ngerekam pakai HP atau kamera. Nah, jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya. Yang pertama adalah pertanyaannya yaitu saya merekam semua rekaman di handphone saya itu menggunakan handphone. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin bagi kalian yang masih menggunakan handphone dalam berkonten atau berkarya di YouTube, jangan berkecil hati teman-teman. Karena kita memulai aja terlebih dahulu. Jangan misalkan kalian terbatas dari misalkan nggak punya laptop ataupun nggak punya handphone yang bagus, kalian mulai aja dulu lah. Misalkan membuat konten tutorial ataupun konten-konten yang sekiranya kalian bisa. Nah, mungkin waktu saya juga dulu konten-konten itu mungkin hanya sekitar tutorial, ya mungkin tentang tutorial aplikasi. Nah, itu juga mungkin bisa membuat kalian itu menjadi rezeki kalian, teman-teman. Jadi, kalian bagi yang mempunyai handphone, jangan berkecil hati. Misalkan saya tidak punya laptop ataupun tidak punya alat-alat. Nah, kalian mulai aja terlebih dahulu. Misalkan kalian juga bisa manfaatkan barang-barang yang ada. Nah, jika kalian tahu flash ini yang saya gunakan, saya ini menggunakan kardus yang dilapisi dengan kertas aluminium foil. Nah, jadi dari flash saya ini hanya menggunakan kardus, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi mungkin kalian sudah paham dan mungkin bagi kalian yang masih menggunakan handphone, kalian tidak ada batasan untuk berkarya, teman-teman. Jadi teruslah berkarya untuk membuat konten-konten di YouTube karena apapun bisa terjadi jika kalian ingin berbuat atau melakukannya. Oke, yang berikutnya di sini pertanyaan dari Dista Gamers. Bang, alat apa saja yang lu pakai untuk nge-YouTube? Tanya Q&A. Oke, ada hashtagnya tanya Q&A. Padahal saya nggak nyuruh ya ada hashtag. Oke teman-teman, saya akan jawab. Yang pertama adalah yaitu dari handphonenya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua handphone teman-teman. Yang pertama adalah Xiaomi Redmi 5 ini. Nah, yang kedua adalah handphone Vivo Y91C yang saya buat ngerekam ini. Itu adalah alat yang pertama.
Nah, yang kedua di sini adalah saya menggunakan GorillaPod. Yang kedua adalah GorillaPod. GorillaPod ini saya beli langsung sepaket dengan ini mic BM800 dan standnya. Ini adalah alat kedua dan ketiga, yaitu GorillaPod dan mic stand 800 BM800. Nah, yang ketiga adalah flash. Flash ini buatan saya sendiri, yaitu menggunakan kardus teman-teman atau low budget. Oke. Yang selainnya sih ya mungkin nggak ada teman-teman. Kalau laptop ada, cuman saya agak males untuk ngedit-ngedit di laptop, itu agak males. Karena lama menurut saya. Jadi saya lebih fokusnya jika ngedit di handphone itu menggunakan aplikasi KineMaster untuk edit videonya. Dan untuk edit thumbnailnya itu menggunakan aplikasi Pixie Pro. Kadang jika tidak Pixie Pro itu Pixlab, sejenis misalkan PixArt juga bisa teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari siapa ya teman-teman ya? Karena di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kembar. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, misalkan yaitu pin AdSense dikirim berapa bulan atau berapa minggu. Itu sudah saya jawab tadi ya teman-teman. Kalian tinggal simak saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya teman-teman. Nah, di sini ada yang bertanya dari Awan Tecapitalis. Oke, dia bertanya di sini yaitu, Bang, saya sudah menunggu hampir 3 minggu tapi belum dimonetisasi, apa yang harus saya lakukan? Oke teman-teman, yang harus dilakukan adalah menunggu. Oke, saya jelaskan sedikit tentang monetisasi. Nah, oke, kepada Bang Awan The Capitalis, yang pertama adalah kamu tinggal tunggu saja sampai monetisasi tersebut diterima ataupun tidak. Nah, biasanya monetisasi itu yang paling cepat sekitar 1 minggu. Nah, yang paling lamanya itu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Kalian bisa bayangkan bahwa saya dimonetisasi itu sekitar 7 bulan, teman-teman. 7 bulan bahkan lebih. Nah, kalian bisa bayangkan sekitar segitunya saya untuk mencapai target monetisasi. Nah, akhirnya saya diterima. Jadi bagi Bang Awan yang masih menunggu monetisasi ini, jangan berkecil hati Bang. Nanti mungkin juga channel tersebut bisa ditinjau asalkan channel Abang ini nggak mempunyai misalkan pelanggaran, misalkan harus videonya original dan lain sebagainya. Jadi si pihak YouTube ini mungkin masih istilahnya mengcek atau menganalisis channel YouTube yang sedang ditinjau tersebut. Nah, untuk waktu lamanya ya mungkin tinggal tunggu saja sampai 1-2 bulan lah, nanti mungkin ada pemberitahuan dari pihak YouTube-nya. Misalkan channel kamu ditolak, nah nanti akan ada balasan melalui email. Sering-sering juga cek email, biasanya mereka atau YouTube ini mengirim pesan itu melalui email. Jadi seperti itu. Oke Bang Awan, kita akan lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari YT Gaming. Nah, di sini YT Gaming bertanya, apa pantangan lo sampai di sini, Bang? Ya, pantangan saya sampai di sini adalah mungkin ada iya, ada tidak, teman-teman. Jika pantangan itu mungkin yang susah, teman-teman ya, misalkan ya, yang susah dari channel YouTube saya itu mungkin adalah dari device-nya atau penyimpanan handphone saya. Misalkan saya merecord atau misalkan saya ngerecord waktu lama, itu kadang suka nge-lag atau misalkan juga penyimpan itu cepat habis. Nah, itu adalah pantangan yang pertama waktu saya ngerecord. Nah, yang kedua adalah yang pantangan itu adalah kalian harus sering-sering sabar, teman-teman. Karena mungkin jika kalian sudah menjadi YouTuber, nah mungkin subscriber kalian sudah mulai naik, nanti di situ mulai ada banyak haters yang misalkan ingin membuat channel kalian itu jelek atau misalkan membuat kalian itu down, pikiran kalian itu down. Nah, waktu channel YouTube saya juga sering ada banyak yang komentar misalkan tentang komentar-komentar ya yang tidak pantas atau misalkan tentang komentar-komentar yang tidak perlu untuk diucapkan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin semakin tinggi daun itu, maka semakin juga kencang angin yang menerpanya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang pertanyaan berikutnya adalah dari Putra Fajar Maulana. Nah, dia bertanya di sini, Bang, lu tinggal di mana? Nah, oke teman-teman, jadi mungkin bagi kalian yang ingin sekedar mengetahui saja, jadi saya itu tinggal di Indramayu teman-teman. Jadi saya tinggal di Indramayu, Provinsi Jawa Barat teman-teman. Jadi mungkin jika ada yang sekota dengan saya, mungkin kalian juga bisa share tersebut. Misalkan ingin meng-share tentang YouTube, kalian bisa langsung saja ke sini teman-teman. Jadi seperti itu. Pertanyaan berikutnya yaitu adalah dari Firman SY. Nah, di sini Firman SY bertanya yaitu, Bang, bagaimana cara untuk mengambil AdSense? Nah, jadi begini teman-teman, jadi dari pihak Google AdSense itu mungkin mempunyai pembayaran minimum.
Nah, pembayaran minimum dari Google AdSense itu sekitar 1.300.000. Nah, 1.300.000 itu kalian bisa kumpulkan dalam waktu ya beberapa bulan lah, terserah kalian. Nah, intinya pada saat penghasilan kalian sudah mencapai 1.300.000, nah nanti maka kalian langsung saja bisa untuk mengambil uang tersebut di bank atau melalui transfer. Nah, syarat kedua juga kalian harus mempunyai rekening bank yang aktif. Jadi, nanti penghasilan tersebut akan masuk langsung ditransfer oleh Google AdSense ke bank kalian. Nah, untuk pengambilannya sendiri sampai tanggal 22 awal bulan. Jadi setiap tanggal 22 awal bulan maka kalian bisa gajian. Oke teman-teman, yang berikutnya di sini pertanyaan dari Armain VXZ. Nah, di sini bertanya yaitu, Bang pernah pakai aplikasi buat nambah subs enggak? Dan kalau pakai berbahaya enggak? Apakah enggak dan dapat dimonetisasi atau bagaimana Bang? Mohon penjelasannya. Oke, yang pertama adalah saya nggak pernah pakai aplikasi buat nambah. Namun kalau saya untuk sub for sub, saya itu pernah teman-teman. Jadi waktu channel saya mungkin sekitar 200 sampai 500 subscriber, saya menggunakan sub for sub. Nah, namun pada saat hampir monetisasi channel, saya akhirnya memberhentikan sub for sub tersebut karena sangat berbahaya. Nah, jadi karena berbahayanya itu mungkin nanti takut dianggap spam oleh pihak YouTube-nya karena terlalu sering meng-subscribe channel orang lain. Jadi mungkin bagi saran saya, jika kalian ingin melakukan sub for sub, lakukanlah dengan aman. Jadi misalkan tonton terlebih dahulu channel orang lain selama 3 menit, nah baru kalian bisa langsung saja subscribe. Jadi itu adalah cara teraman untuk melakukan sub for sub. Kita akan langsung saja beranjak ke pertanyaan yang terakhir, yaitu adalah pertanyaan dari Brandel Channel. Namanya susah banget. Nah, yang pertanyaannya yaitu adalah, berapa Bang gaji per bulannya? Nah, oke teman-teman, mungkin dari kalian masih bertanya-tanya berapa sih gaji per bulan dari YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah subscribernya lebih dari 10.000. Nah, oke teman-teman, sekarang saya akan sedikit jelaskan tentang gaji di Google AdSense atau di YouTube. Nah, oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke situs Google AdSense. Nanti mungkin kalian akan mengetahui mulai dari gaji YouTuber itu berapa. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke pembayaran untuk membahas pembayaran dari Google AdSense. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, penghasilan saya yaitu sekitar 798.000. Seperti yang kalian bisa lihat di samping, benar kan teman-teman? Yaitu gajinya sekitar 798.000. Nah, itu adalah gaji saya waktu pada bulan lalu dan belum diperbaharui pada bulan ini. Nah, untuk pencapaian saya selama ini adalah seperti yang kalian bisa lihat di sini adalah $141. Nah, mungkin jika dirupiahkan bisa mencapai 1.300.000 lebih. Nah, artinya pada bulan ini ataupun bulan depan saya bisa untuk mengambil penghasilan tersebut melalui transfer bank. Nah, jadi kalian bisa lihat atau kalian bisa ketahui, jadi gaji YouTuber yang misalkan subscribernya sudah 10.000 ke atas seperti saya ini, jadi gajinya masih sekitar 1.300.000-an untuk per bulannya. Nah, kalian bisa mengambil gaji tersebut mulai dari bank-bank yang sudah tersedia di kota kalian. Nah, untuk iklan yang disediakan oleh Google AdSense ini, misalkan besar atau kecilnya itu juga sangat mempengaruhi pada video kalian. Jadi, jika kalian membuat video yang sangat bagus ataupun membuat video yang benar, misalkan video-video kalian itu banyak ditonton oleh orang lain, nah, maka dolar per hari kalian itu juga besar, teman-teman. Namun sebaliknya, jika kalian membuat video itu misalkan asal-asalan saja membuat videonya tentang yang tidak bermanfaat, nah maka nanti dolar yang sudah kalian hasilkan itu mungkin tidak ada ataupun dibatasi untuk saldo dolarnya. Jadi seperti itu. Jadi mulai kalian saat membuat komposisi video, misalkan kalian tahap pengeditan, kalian harus benar-benar matang dalam pembuatan tersebut agar iklan yang ada di video kalian itu bisa menjadi iklan atau penghasilan yang besar. Nah, oke teman-teman, mungkin itu adalah tadi pertanyaan-pertanyaan tentang Q&A pada video kali ini. Mungkin ini adalah part pertamanya, nanti saya akan coba untuk buka part kedua jika ada ingin saya membuat Q&A lagi. Nah, namun sebelum videonya tutup, mungkin nanti setelah ini ada video promosi channel-channel YouTube yang sudah masuk di Instagram saya. Kalian bisa langsung saja cek di setelah video ini. Bagi kalian yang belum masuk foto atau screenshot channel YouTube-nya, kalian langsung saja kirim melalui Instagram saya yaitu bobby/45pratama. Nah, nanti saya akan coba posting screenshot dari channel YouTube kalian di video-video saya yang berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan jangan lupa juga subscribe, klik tombol loncengnya, klik juga tombol like-nya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.